Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Syah dengan NIM 31211010 dari Teknik Informatika 21A3, mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama itu ada seni mempengaruhi dan membujuk. Di sini ada etos, patos, dan logos. Kemudian di pembahasan selanjutnya di sini ada 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Di sini ada membangun kredibilitas, memberikan emosi, demonstrasikan secara logika, dan melakukan tindakan. Pembahasan berikutnya di sini kita akan membahas bottom line dan blueprint ya. Jadi kita akan membahas penjelasan bottom line dari project saya dan blueprint dari project saya. Kemudian dari pembahasan berikutnya di sini ada organize your talk in 7 easy steps ya. Di sini ada opening presentation, eksplorasi, explain input, summarize, request reaction, dan closing. Oke, di pembahasan berikutnya juga di sini ada delivering your introduction. Yang pertama kita akan membahas grade your audience, kemudian capture attention. Dilanjut ada establish your credibility. Terus ada preview your talk dan presentation dan presenting your conclusion. Oke, kita masuk ke pembahasan aja ya. Yang pertama di sini ada mempengaruhi dan membujuk. Dan di sini ada etos. Jadi etos ini adalah kredibilitas dan kepercayaan terhadap project manager. Jadi contoh. Jadi seorang project manager dengan pengalaman dan sertifikasi yang relevan seperti PMP akan lebih dipercaya oleh tim dan pemangku kepentingan, menunjukkan integritas, keahlian, komitmen terhadap proyek, membantu membangun etos. Kemudian dilanjut di sini ada patos. Patos ini tuh adalah menggerakkan emosi dan perasaan tim atau pemangku kepentingan. Contohnya, seorang project manager menggunakan cerita inspiratif tentang bagaimana proyek akan menguntungkan perusahaan atau masyarakat, atau bagaimana keberhasilan proyek akan mengangkat karir dan motivasi tim, dapat meningkatkan semangat dan motivasi tim. Kemudian di sini ada logos. Logos adalah penggunaan logika dan data untuk meyakinkan nih. Contohnya, misal menyajikan rencana proyek dengan data yang kuat seperti jadwal terperinci, anggaran yang realistis, dan analisis resiko. Menggunakan laporan kemajuan dan materi kinerja untuk menunjukkan keberhasilan atau kebutuhan akan tindakan korektif. Selanjutnya di sini ada 4 langkah proses pembujukan dan persuasi ya. Yang pertama di sini ada bangun kredibilitas atau build credibility. Jadi kredibilitas itu adalah kunci pertama dalam membujuk orang lain. Jadi orang lebih cenderung untuk mendengarkan dan menerima pesan dari seseorang yang mereka anggap memiliki pengetahuan, keahlian, dan integritas. Caranya gini, tunjukkan keahlian dan pengetahuan yang relevan, buat kesan pertama yang baik dan profesional, berikan referensi atau testimoni yang mendukung, kemudian jujur dan transparan dalam berkomunikasi. Kemudian di sini ada memberikan emosi ya. Jadi memberikan emosi ini tuh jadi menggunakan emosi dapat membuat pesan lebih menarik dan berkesan gitu, lebih ngena gitu ya. Emosi dapat memotivasi orang untuk bertindak dan memberikan alasan tambahan untuk menerima pesan. Caranya ya gunakan cerita atau anekdot yang relevan, menunjukkan empati terhadap audiens dan masalah mereka gitulah. Terus gunakan bahasa yang memicu emosi positif seperti inspirasi atau harapan. Oke, kemudian demonstrasikan semua itu secara logika. Jadi argumen yang kuat dan logis mendukung nih pesan yang ingin disampaikan dengan memberikan bukti dan alasan yang jelas.
Audien dapat lebih mudah memahami dan menerima argumen. Caranya ya, sajikan data, fakta, dan statistik yang mendukung argumen. Buat argumen itu yang terstruktur dengan baik. Gunakan contoh dan analogi untuk menjelaskan poin yang kompleks dan tunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Kemudian melakukan tindakan ya. Setelah audien diyakini, sudah meyakinkan si audiens, langkah terakhir adalah mendorong mereka nih untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa berupa langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Caranya ya, berikan petunjuk yang jelas dan spesifik tentang tindakan yang harus diambil. Buat call to action yang kuat dan mendesak. Pastikan tindakan yang diminta mudah diakses dan dilakukan. Berikan insentif atau motivasi tambahan untuk mendorong tindakan tersebut. Oke, pada slide berikutnya di sini ada bottom line dan blueprint ya dari project yang saya buat ini, yaitu sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Bottom line dari project saya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pembayaran SPP di sekolah atau institusi pendidikan. Tujuan utama dari bottom line ini yaitu untuk mengotomatisasi proses pembayaran. Maksudnya itu untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pencatatan pembayaran. Kedua, meningkatkan transparansi, memungkinkan orang tua dan siswa untuk memantau status pembayaran secara real time. Ketiga, meningkatkan kemudahan dalam mengakses. Jadi memungkinkan pembayaran dilakukan secara online dari berbagai lokasi. Yang keempat, menyediakan laporan keuangan yang akurat. Maksudnya memberikan laporan keuangan yang jelas, terperinci untuk manajemen sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi orang tua dan para siswa dalam proses pembayaran. Kemudian di sini ada blueprint dari project saya ini, yaitu project sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Yang pertama itu kita harus menganalisis kebutuhan nih. Kita harus identifikasi kebutuhan pengguna, baik siswa, orang tua, administrasi sekolah. Kemudian mengumpulkan informasi mengenai proses pembayaran SPP saat ini. Untuk yang kedua di sini ada kita mendesain sistem. Kita mendesain sistem yang pertama itu ada front end. Kita membangun HTML, CSS, JavaScript, framework-nya menggunakan apa gitu ya. Kemudian back end menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau PHP gitu. Dan menggunakan database menggunakan MySQL. User interface atau UI UX. Kita mendesain antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Maksudnya yang mudah digunakan tuh kita juga menggunakan tampilan yang menarik gitu dalam proses pembayaran yang sederhana dan intuitif. Untuk modul utama di sini ada pendaftaran siswa, pembayaran, pelaporan, dan notifikasi. Misal seperti kayak email atau SMS, kayak pemberitahuan pembayaran gitu. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Di pengembangan sistem kita mengembangkan front end. Di sini kita membuat halaman web yang interaktif dan responsif. Kemudian pengembangan back end. Kita membuat API untuk komunikasi antara
front end dan back end. Selanjutnya, integrasi payment gateway. Jadi mengintegrasikan layanan pembayaran online seperti Midtrans, PayPal atau dan lainnya. Kemudian pengujian sistem. Melakukan pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian sistem secara keseluruhan. Dan kemudian di sini ada implementasi dan deployment. Server.payment menempatkan sistem pada server yang bisa diakses secara online menggunakan layanan seperti AWS, Google Cloud, atau VPS. Kita menggunakan juga database deployment. Di sini menyiapkan basis data yang di host di server gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada testing, pengujian. Jadi uji coba penuh sebelum sistem diimplementasikan ke seluruh pengguna. Oke, untuk slide selanjutnya di sini kita untuk mengatur pembicaraan dalam 7 tahap agar dipermudah ya. Jadi atur pembicaraan dalam 7 tahap mudah ini di sini pertama ada opening presentation. Jadi opening presentation ini tuh tujuannya untuk menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas. Contohnya seperti ini. Misal, selamat pagi Bapak, hari ini kita akan membahas sebuah solusi inovatif untuk mengelola pembayaran SPP di sekolahan kita, yaitu sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Nah, itu adalah sebuah opening presentation. Kedua, di sini ada explore. Jadi tujuannya itu untuk memahami untuk memahami situasi dan kebutuhan si audiens serta memperkenalkan masalah yang ada. Contohnya seperti ini. Contoh dialognya seperti ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana proses pembayaran SPP berjalan saat ini di sekolahan kita. Apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh tim administrasi dan orang tua dalam proses ini? Nah, itu adalah salah satu contoh dalam explore. Selanjutnya di sini ada explain. Tujuannya untuk menyampaikan solusi yang kita tawarkan dengan detail nih dan menjelaskan bagaimana sih solusi tersebut bekerja. Contohnya seperti ini dalam dialog. Misal, sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang kami tawarkan akan mengotomatisasi proses pembayaran, mengurangi kesalahan manual dan memberikan laporan keuangan yang real time. Sistem ini juga memungkinkan orang tua untuk melakukan pembayaran dari mana saja secara online. Nah, itu adalah explain ya, menyampaikan solusi yang kita tawarkan dengan detail. Kemudian ada invite. Jadi tujuannya untuk mengajak si audien untuk melihat lebih dekat atau mencoba solusi yang kita tawarkan. Contohnya, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Saya akan menunjukkan demo singkat tentang cara kerjanya dan fitur-fitur utama yang akan sangat membantu kita dalam mengelola pembayaran SPP. Nah, di sini kita mengajak si audien untuk melihat lebih dekat atau mencoba solusi yang kita tawarkan ya. Selanjutnya di sini ada summarize. Tujuannya untuk menyimpulkan poin-poin utama yang telah dibahas dan menekankan manfaat dari solusi yang ditawarkan. Contohnya seperti ini. Jadi dengan sistem ini kita bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi orang tua untuk melakukan pembayaran, Pak. Jadi kita tuh bisa menyimpulkan dari poin-poin utama yang kita bahas dan menekankan manfaat dari solusi kita ini agar ya si customer bisa tertarik dengan project kita gitu loh. Kemudian di sini ada request reaction. Tujuannya untuk meminta umpan balik nih atau tanggapan dari si audiens tentang solusi yang telah dipresentasikan. Contoh dialognya seperti ini.
Apa pendapat Anda tentang sistem ini? Apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran yang ingin Anda sampaikan? Bagaimana sih menurut Anda? Apakah sistem ini akan membantu mengatasi tantangan yang kita hadapi? Nah, di sini tuh kayak kita tuh meminta umpan balik atau tanggapan dari si audiens atau si customer tentang solusi yang telah kita presentasikan. Seperti itu. Nah, di yang terakhir di sini ada closing. Tujuannya untuk mengakhiri pembicaraan dengan mengarahkan si audien atau si customer pada tindakan selanjutnya dan memberikan informasi kontak jika diperlukan. Contohnya seperti ini. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya sangat berharap kita bisa segera menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pembayaran SPP. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika Anda ingin mencoba sistem ini, jangan ragu untuk menghubungi saya, Pak. Terima kasih. Nah, itu tuh cara mengakhiri pembicaraan dalam sebuah dialog dengan mengarahkan si audien nih pada tindakan selanjutnya dan memberikan informasi kontak jika diperlukan. Seperti itu. Oke, di slide selanjutnya di sini kita menyampaikan perkenalan ya. Jadi di poin yang pertama di sini ada greet your audience. Tujuannya untuk memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah untuk menciptakan suasana yang nyaman gitu lah. Contohnya kayak selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, saya senang sekali bisa berada di sini hari ini. Ya seperti itu juga kita kayak ya minimal ramah buat menyapa gitulah. Intinya ramah gitu ya. Kemudian di sini ada capture attention. Tujuannya itu untuk menarik perhatian si customer dengan sesuatu yang menarik atau relevan. Contohnya, apakah Anda pernah frustasi dengan proses pembayaran SPP yang lamban dan penuh dengan kesalahan, Pak? Bayangkan, jika semua itu bisa dilakukan dengan hanya beberapa klik saja dari rumah. Nah, di situ kan ada kayak attention ya, ada perhatian buat menarik si customer ini, gitu loh. Nah, yang poin selanjutnya di sini ada establish your credibility. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan diri kita dan menunjukkan mengapa kita memiliki otoritas untuk membicarakan topik tersebut gitu loh. Contohnya, perkenalkan, nama saya Arjun Syah dan saya memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengembangan sistem informasi pembayaran SPP ini, Pak. Saya telah bekerja dengan banyak sekolah untuk mengimplementasikan solusi teknologi yang mempermudah proses administrasi pada sekolahan-sekolahan yang sudah saya Contohnya kayak gini. Perkenalkan, nama saya Arjun Syah dan saya memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengembangan sistem informasi pembayaran sekolah, Pak. Saya telah bekerja dengan banyak sekolah untuk mengimplementasikan solusi teknologi yang dapat mempermudah proses administrasi pada sekolah tersebut, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita memperkenalkan diri dan menunjukkan mengapa kita pantas gitu untuk membicarakan topik tersebut. Karena kita kayak membanggakan diri kita, karena kita mempunyai pengalaman. Jadi kita harus memperkenalkan diri dengan penuh kepercayaan diri, seperti itu. Oke, dilanjut. Di sini ada poin selanjutnya, ada preview your talk. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas dalam presentasi. Contohnya seperti ini. Hari ini saya akan membahas bagaimana sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dapat mengubah cara kita mengelola pembayaran SPP. Saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari sistem ini, Pak.
manfaat yang akan kita dapatkan, dan bagaimana kita bisa memulai mengimplementasikannya di sekolahan kita, yang di sekolahan Bapak gitu, di sekolahan Anda gitu. Sekolahan Bapak lah ya. Oke. Kita lanjut aja ke poin selanjutnya. Di sini ada presenting your conclusion. Tujuannya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita dan menekankan kembali poin-poin utama pada proyek kita ini. Contoh, dengan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web ini kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan kemudahan akses bagi orang tua untuk melakukan pembayaran, Pak. Saya yakin solusi ini akan sangat bermanfaat bagi sekolahan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, dan saya siap menjawab pertanyaan jika ada. Nah, jadi kita tuh kayak menyimpulkan dari presentasi yang kita sampaikan dan kembali menekankan poin-poin utama yang kita ajukan ini. Jadi seperti itulah. Oke, dari kelima teori yang kita bahas ini, saya mempunyai contoh dialog antara manajer project dan si customer. Oke. Yang mencakup dari 5 teori yang telah kita bahas tadi. Untuk dialognya kurang lebih seperti ini. Check it out. Permisi, selamat pagi dengan Bapak Rangga ya? Ya, juga. Perkenalkan, saya yang kemarin nge-email ke sekolahan ini, Pak. Saya Arvin Syah, manajer proyek dari PT Cikur Kulat, Pak. Ingin memperkenalkan proyek ini lebih lanjut, Pak. Selamat pagi, sama-sama. Saya juga sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek ini. Kami benar-benar membutuhkan solusi yang handal untuk masalah pembayaran SPP ini. Ini menjadi beban dan menyebabkan tekanan tambahan dalam pengelolaan sekolah. Baik, kami memahami kebutuhan Anda, Pak. Kami telah mengembangkan sistem informasi pembayaran SPP yang efisien dan aman, Pak. Dengan menggunakan teknologi terbaru, sistem kami akan mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan sekolah ini, Pak. Saya ingin memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Oke, untuk itu kami mengutamakan kepercayaan dan kepentingan sekolah, Pak. Sistem ini akan membantu meningkatkan beban administrasi dan memungkinkan Bapak untuk fokus pada pendidikan, Pak. Bagaimana cara kerja sistem ini secara spesifik? Saya ingin memahami fitur dan manfaatnya. Baik, Pak. Untuk sistem ini kami telah terbukti berhasil di banyak sekolah, Pak. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang andal dan efektif, Pak. Sistem ini akan memudahkan orang tua dalam pembayaran SPP dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Itu sangat membanggakan. Saya yakin sistem ini akan memberikan manfaat besar bagi sekolah kami. Oke, kami juga selalu mengutamakan keamanan data dan privasi pelanggan kami, Pak. Saya yakin bahwa sistem ini dapat memberikan banyak manfaat bagi sekolah kami. Saya ingin segera mulai proyek ini. Oke, kami siap mengatur jadwal untuk implementasi dan pelatihannya nih, Pak. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap proyek ini. Oke, saya juga terima kasih banyak ini, Pak, karena Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk membahas proyek ini dan menyepakati bahwa Bapak memesan proyek saya ini. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, itu aja. Udah masuk. Oke, baik. Dialog di atas tadi menunjukkan bahwa manajer project menjunjung tinggi ya prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi dengan customer, yaitu kepala sekolah. Jadi manajer project di atas menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi yang bermanfaat, bertanggung jawab atas hasil, jujur dan terbuka, adil dan menghormati kepala sekolah, yaitu customernya. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah itu.
Oke, jadi secara keseluruhan dialog ini merupakan contoh yang baik tentang bagaimana sih membangun kepercayaan dan meyakinkan orang lain dengan menggunakan teknik dari teori yang kita bahas sebelumnya. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.